Oke, sahabat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ini belum. Di beberapa hari yang lalu gitu. Beberapa hari yang lalu itu ada kejadian wanita wanita laknat karena mawa wong gitu laknat gitu, wanita iblis gitu. Jadi berwujud manusia. Jadi spesial di malam hari ini, spesial di vlog kali ini, beberapa hari yang lalu kejadian di daerah saya, di dusun saya gitu. Ada sosok wanita yang mengintai sebuah rumah seseorang, dan seseorang itu adalah suaminya. Jadi ini volumenya saya kecilin sahabat, karena ini tengah malam ya, hampir tengah malam. Jadi kejadian itu kapan ya, menurut informasi mulai hari Senin. Mulai hari Senin kemarin suaminya itu keluar dari kos-kosannya dengan kondisi seluruh badannya itu terluka. Nah, dalam kondisi badannya itu terluka dan kepalanya itu bocor. Dan sekitar jam 11 malam si laki-laki itu keluar dari kos-kosan mau pulang ke rumahnya di daerah sini, karena tempat kos-kosnya mungkin berjarak sampai 5 kilo ya dari rumah orang tuanya ke tempat kos-kosannya, itu sekitar 5 kilo. Di tengah malam sekitar jam 11-an jalan kaki dari kos-kosan itu keluar. Nah, singkat cerita begini sahabat, si laki-lakinya itu dipukulin oleh wanita itu yang berstatus istrinya sendiri. Jadi yang saya sebut tadi wanita iblis tadi adalah istrinya. Jadi si wanitanya itu melakukan kekerasan ke suaminya sampai terluka, sampai berdarah-darah sahabat. Dan lebih parahnya laki-lakinya itu jalan kaki sahabat, jalan kaki ya dari tempat kos-kosan itu ke rumahnya itu jalan kaki ya. Terus kemudian si laki-lakinya itu nggak berani pulang ke rumahnya, terus datang ke rumah tetangganya meminta tolong agar diantarkan ke rumah orang tuanya, karena takut sahabat, karena tidak mau mengambil resiko. Akhirnya tetangganya itu
mencari bantuan orang terdekat ataupun tetangga yang lain, meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Jadi malam sahabat, kejadiannya itu malam. Terus kemudian diantar sampai rumah dengan kondisi berlumuran darah dan terluka itu. Si laki-lakinya diantar oleh tetangganya sampai rumah tengah malam dengan gini. Ternyata si laki-lakinya itu habis dihajar sama si wanita itu. Miris ya. Saya sebagai laki-laki, kalau melihat dan mengetahui hal seperti itu, kejadian kekerasan terhadap suaminya, ya kan, sangat miris sekali sahabat ya. Terus saya lanjut cerita lagi. Terus keesokan harinya kalau nggak salah, si wanita itu mencari malam juga sahabat, sekitar jam 10, teriak-teriak di depan rumahnya tetangganya yang dimintai bantuan itu, mencari laki-laki itu tengah malam itu jam 10 sahabat. Akhirnya dikejar oleh Bapak Kason ya, wilayah sini, diminta untuk mencari, dan akhirnya ketemu di lokasi itu, di rumahnya tetangganya itu. Dan setelah itu lanjut lagi, saya nggak ngerti kelanjutannya. Lanjut lagi besok harinya, laki-laki menggedor pintu rumah si laki-lakinya itu, tapi nggak ada yang respon, nggak ada yang buka. Nah, setelah itu saya pengen melihat langsung sebenarnya sahabat kejadiannya, tapi tengah malam sahabat, jadi nggak ngerti. Jadi dengar itu dari informasi orang-orang terdekat daerah sini ya. Akhirnya sampai siang tadi dikejar, soalnya terus mengintai sahabat. Si wanita itu mengintai rumah laki-laki itu, dan akhirnya dikejar oleh pihak berwajib, dan akhirnya ketemu semuanya di rumahnya si laki-laki. Ada si wanita itu dan si laki-laki ditemukan di rumahnya, dikumpulkan di rumahnya si laki-laki, di sidang. Ada dari pihak kepolisian juga yang hadir di situ. Jadi apa ya, ini ngeri sahabat. Kejadian ini kekerasan rumah tangga, tapi yang jadi korban adalah laki-lakinya. Ini jarang sekali terjadi sahabat. Kebanyakan KDRT kan laki-laki melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ini tidak sahabat, ini terbalik, malah parah, sampai berani datang ke rumah si laki-lakinya malam-malam teriak-teriak. Nah, ini saya sebut wanita iblis. Kenapa? Wanita macam apa seperti itu? Nanti cuplikan videonya mungkin ada, tapi tidak saya cantumkan di vlog malam hari ini karena menyangkut privasi, dan itu masih tetangga dengan saya ya. Jadi saya nggak bisa memberikan tayangan vlog yang cuplikan videonya yang di lokasi.
Cukup saya menceritakan kronologinya saja supaya buat mengedukasi kalian para laki-laki dan para wanita sebagai istri dan sebagai suami. Jangan pernah takut dengan siapapun kecuali dengan kedua orang tuamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib mematuhi aturan kepolisian. Jadi kasus ini kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kriminal, karena menurut informasi hampir 4 hari yang lalu ternyata ada indikasi kriminal ya. Jadi motornya si laki-laki itu disimpan dan kuncinya disembunyikan, lalu si wanitanya itu pergi setelah menganiaya si laki-lakinya. Itu sahabatnya. Jadi begitu saja, mungkin vlog selanjutnya akan saya ceritakan lebih luas lagi, dan masih banyak sahabat yang ingin saya edukasikan kepada kalian semua para penonton Master X channel ya, dimanapun kalian berada. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share banyak-banyak. Terima kasih. Selamat malam.